Lanjut part 2. Selesai menari, Sipa pun terlempar dan langsung berada di posisi untuk mengambil berkat kepada bibi yang ia temui di awal tadi. Di sini Sipa yang sangat membenci anak kecil tiba-tiba mau untuk memberikan popok anak kecil. Sesampainya di mall, Tuji yang congkak karena diabaikan Sipa memilih untuk mencuri tas seseorang yang bernama Jagdish. Dan Tuji mengatakan bahwa Sipa adalah komplotannya. Sipa dikejar oleh Jagdish. Saat mengejar, Jagdish bukannya meneriaki Sipa dengan kata maling, melainkan selalu meneriakkan kata saudaraku. Di pengejarannya, Jagdish yang pincang sebelah terjatuh dari tangga. Tidak sampai di situ, ia pun ditabrak oleh mobil hingga harus dirawat di rumah sakit. Kembali ke pesta, Sipa menemui Paru di kamar. Sipa yang melihat pinggul seksi Paru tidak bisa mengontrol tangannya. Namun di sini, ternyata Paru juga menggoda Sipa dengan pinggul seksinya. Lalu saat bermesraan layaknya orang dewasa, Paru menanyakan pekerjaan Sipa, dan Sipa pun jujur bahwa dia adalah pencuri. Bukannya membenci Sipa, ternyata Paru menyukai kejujuran Sipa dan meminta Sipa untuk hidup lebih baik dan tidak mencuri lagi. Sipa pun memeluk Paru dan berjanji bahwa dia besok tidak akan mencuri lagi. Berpindah ke daerah Depgar, bawahan dari PUBG yang dipimpin oleh adiknya Tita, menyiksa seorang reporter yang menerbitkan berita bahwa Pikram Rattori masih hidup. Citra lalu memerintahkan Babu untuk berangkat ke Mumbai dan harus pulang dengan membawa jasad dari Pikram Rattori. Kembali ke Mumbai, Sipa dan Tuji berencana melakukan pencurian besar sebelum mereka memutuskan pensiun dari dunia permalingan. Di stasiun ia akan mencuri peti yang penuh dengan uang, emas, dari seorang wanita yang baru turun dari kereta. Mereka pun membawa peti tersebut ke dermaga. Di dermaga, Tuji yang trauma ingin membahas dahulu pembagian hasil curian. Sebelum peti dibuka, mereka pun berdebat. Namun di tengah perdebatan, polisi Pisal Sarma datang karena mencurigai peti tersebut. Pisal Sarma pun meminta agar peti itu dibuka. Dan saat peti itu dibuka, ternyata peti itu berisi anak perempuan yang bernama Cingki. Dan pada saat bangun, Cingki memanggil Sipa dengan sebutan Papa. Sipa yang takut dan ingin mengelak dari tuduhan perdagangan anak pun berpura-pura mengakui Cingki sebagai anaknya. Polisi yang masih curiga mengancam Sipa akan setiap hari mengecek rumahnya, dan jika anak kecil itu tidak ada, maka Sipa akan dalam masalah. Sipa pun membawa anak perempuan tadi ke rumahnya dan mulai bertanya siapa papa dari anak kecil tersebut. Namun Cingki selalu menjawab bahwa Sipa adalah papanya. Kemudian keesokan harinya, Sipa berusaha untuk menghilangkan Cingki dengan menaikkannya ke atas truk. Tapi dia terpaksa membawa Cingki pulang kembali karena polisi Pisal Sarma sedang mengecek rumahnya. Setelah polisi itu pergi, tiba-tiba Paru datang ke rumah Sipa. Dengan sekejap, Sipa pun menyembunyikan Cingki di kamarnya. Di sini Sipa berusaha agar Paru tidak melihat Cingki. Kemudian beberapa saat kemudian, saat mencari identitas dari Cingki dan membongkar tas Cingki, betapa terkejutnya Sipa saat melihat foto Cingki dengan ayahnya yang sangat mirip dengan Sipa. Jadi wajar saja, setiap ditanya Cingki selalu menjawab bahwa Sipa adalah papanya. Di tempat lain, Pikram Rattori yang merupakan ayah dari Cingki sedang bertarung dengan bawahan Babu yang akan membunuhnya. Di tengah perkara lain, kesadaran Pikram Rattori tiba-tiba buyar dan ia pun pingsan. Salah satu anak buah Babu yang mencari Pikram Rattori mengejar Sipa yang mirip dengan Pikram. Kemudian beberapa saat, Pikram Rattori pun sadar dan memeriksakan kepalanya ke dokter. Dokter mengatakan bahwa tengkorak kepala pikiranmu telah cedera. Setiap goncangan bahkan sekalipun otak kecil dapat membunuhnya dan kepalanya bisa saja mengalami pendarahan. Scene berpindah ke rumah Sipa.
Di rumah Sipa, saat akan makan, Chin Ki meminta Sipa untuk menyuapinya.